Rupiah adalah sebuah alat transaksi yang sah dalam NKRI. Seluruh masyarakat Indonesia telah dipersatukan melalui mata uang rupiah yang kita gunakan sehari-hari. Rupiah bukan hanya kertas biasa. Selain berperan menjadi alat pembayaran, di dalam rupiah terkandung unsur kebudayaan seperti gambar-gambar budaya yang ada di Indonesia, kekayaan alam, bahkan gambar-gambar para pahlawan sebagai simbol penghormatan. Maka dari itu, rupiah tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Indonesia. Setiap hari, bisa 1-2 kali kita melihat, memegang, bahkan menggunakan rupiah. Meski rupiah digunakan sebagai alat transaksi, kita juga harus bisa mengelola keuangan dengan baik sebagai wujud rasa cinta akan mata uang kita. Pertama-tama, kita harus belajar mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai konsep dan produk keuangan, sehingga dapat membuat keputusan finansial yang tepat dan cerdas. Literasi keuangan melibatkan kemampuan untuk mengelola uang, memahami produk-produk keuangan seperti tabungan, investasi, dan asuransi, serta merencanakan keuangan jangka panjang. Tujuan dari literasi keuangan yang pertama, memahami keuangan, membantu orang mengerti tentang uang, produk, dan konsep keuangan agar mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Yang kedua, mengelola uang dengan baik, mengajarkan cara mengatur pendapatan, pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Ketiga, menghindari risiko keuangan, membantu orang menghindari kesalahan finansial dan penipuan dengan memahami risiko dan manfaat dari berbagai produk keuangan. Keempat, merencanakan keuangan masa depan, mempersiapkan keuangan untuk jangka panjang seperti perencanaan pensiun dan perlindungan asuransi. Dan yang terakhir, memperluas akses keuangan, meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan formal bagi masyarakat yang kurang melayani. Masa di mana teknologi yang semakin berkembang menghadirkan banyak layanan. Salah satu contohnya seperti online shop. Anak muda kini begitu tertarik dengan membeli barang-barang yang menurut mereka menarik di situs online. Hal ini membuat anak muda begitu boros dalam mengelola keuangan mereka. Nah, bagaimana caranya agar kita sebagai anak muda bisa mengelola uang dengan baik? Kita bisa memulai dengan cara membiasakan diri kita untuk menabung atau menetapkan tujuan keuangan. Menetapkan tujuan keuangan bermaksud seperti menabung untuk membeli suatu barang yang diinginkan atau lainnya. Kita perlu menentukan tujuan spesifik, jelas, dan realistis. Lalu, membuat anggaran untuk melacak pemasukan dan pengeluaran. Dengan anggaran ini akan membantu kita mengidentifikasi area di mana kita dapat menghemat uang dan mengalokasikan dana secara efektif. Setelah itu, kita perlu menerapkan prinsip tambah pemasukan, kurangi pengeluaran. Cobalah mencari cara untuk menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran. Bagi anak muda, kita bisa menabung setengah dari uang jajan kita dan menghindari berbelanja hal yang tidak perlu atau yang tidak penting. Tentunya, kita perlu belajar dari pengalaman. Kita pasti pernah melakukan kesalahan dalam mengelola uang. Nah, dari kesalahan itulah kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi dengan mengelola uang lebih baik. Nah, dengan cara-cara ini akan membawa dampak baik ke depannya. Kita bisa memiliki simpanan uang untuk membiayai hidup kita di masa depan. Contohnya, dana-dana yang kita simpan bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi atau untuk keluarga. Lalu bisa juga untuk biaya pendidikan dan bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha yang nantinya mampu membantu membawa Indonesia menuju masa emasnya. CBPR. Mungkin kita pernah sekali mendengar mengenai istilah itu. Tapi apa sih sebenarnya itu CBPR? Jadi CBPR itu dibagi menjadi 4 kata. Yang pertama itu relace atau cinta rupiah atau suatu perwujudan masyarakat dalam mengenali karakteristik dan desain rupiah, memperlakukan rupiah dengan tepat, dan menjaga dari kejahatan uang. Yang bisa kita lakukan untuk menerapkan cinta rupiah itu ada 3, yaitu mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Selanjutnya adalah B atau bangga rupiah, suatu perwujudan dari kemampuan masyarakat dalam memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, dan alat persatuan bangsa. Selanjutnya adalah P atau paham rupiah, perwujudan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsinya sebagai alat penyimpanan nilai kemampuan. Yang bisa kita lakukan untuk menerapkan paham rupiah itu ada 3, yaitu bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Dan yang terakhir ada R atau rupiah atau alat pembayaran yang kita gunakan saat ini. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia menyelenggarakan kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah dengan harapan anak muda memiliki rasa cinta terhadap rupiah sebagai wujud bela negara. Mencintai rupiah sama halnya dengan menunjukkan rasa cinta terhadap negara. Rupiah bukan hanya sekedar mata uang, tetapi simbol kedaulatan bangsa.
Desain dari rupiah mencerminkan warisan budaya Nusantara dan penampilan pahlawan nasional yang memperkuat rasa nasionalisme di kalangan warga negara. Penggunaan rupiah dalam setiap transaksi membantu menjaga kestabilitas nilai tukar dan pembangunan kepercayaan dunia terhadap mata uang Indonesia. Dengan demikian, rupiah harus dihormati dan dibanggakan seluruh rakyat Indonesia sebagai simbol kedaulatan. Apa sih peran siswa dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI? Nah, bisa dengan berbelanja dengan bijak. Berbelanja dengan bijak ini itu seperti berbelanja barang yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas. Nah, bisa juga dengan berbelanja produk lokal dan mengurangi berbelanja produk impor. Lalu, berhemat atas uang rupiah, seperti merencanakan pengeluaran, berbelanja dengan memanfaatkan diskon, membawa bekal di sekolah, membeli sesuai dengan kebutuhan, dan mulai menabung melalui layanan bank yang ada di sekolah. Berhemat dapat membantu mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Apabila peredaran uang masih semakin banyak, maka akan berpengaruh pada tingginya tingkat inflasi dan mengakibatkan stabilitas rupiah terganggu. Mari teman-teman kita bersatu bersama-sama mewujudkan rasa cinta kita terhadap rupiah dengan menerapkan cinta, bangga, paham rupiah. Tak memandang rupiah sebagai mata uang saja, tetapi sebagai simbol kedaulatan yang harus dihormati dan dibanggakan. Kita sebagai anak muda harus bangga dengan mata uang kita. Melalui rupiah, kita semua dipersatukan. Mari kita wujudkan CBPR dan bersama-sama tambah pemasukan, kurangi pengeluaran.